Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Erufat dengan saya sendiri, Lavanya Fatimah, seorang mahasiswi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya yang saat ini sedang menjadi kameramen. Halo Rizka. Rizka ini dia salah satu partner saya juga satu kelompok di KKN DR media sosial yang satu jurusan, satu fakultas dan juga satu universitas tentunya bersama saya. Nah, tidak luput pula kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan rezeki ya insya Allah, yang mana berkat darinya lah kita bisa dan kita mampu untuk menjalani puasa dari bulan April kemarin ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kita mau memasuki beberapa hari terakhir Ramadan di tengah-tengah wabah virus corona. Nah, perlu kita ketahui nih bahwasanya kan kita sudah mendekati akhir Ramadan ya, pastinya kita memiliki suatu kewajiban. Nah, apakah kewajiban itu? Saya yakin pasti teman-teman sekalian atau para penonton pasti sudah tahu, yaitu membayar zakat fitrah. Perlu kita review sejenak bahwasanya zakat fitrah ini adalah zakat yang mesti kita lakukan, yang mesti kita bayar sebagaimana kita adalah seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang dewasa maupun juga anak-anak. Dan juga zakat ini termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, zakat ini pun barang-barangnya banyak ya yang mesti kita zakatin, bukan hanya satu macam. Kalau biasanya kita tuh hanya cuma berupa uang, tetapi barang-barang zakat itu bukan hanya uang saja, bisa jadi itu adalah barang-barang makanan pokok atau harta berupa emas ataupun berupa pakaian dan juga lain-lain sebagainya. Nah, hikmah dari zakat itu sendiri banyak ya. Salah satunya yang mesti kita tahu bahwasanya yang pertama itu adalah untuk menolong orang-orang lemah dan orang-orang yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya, salah satunya seperti fakir dan miskin. Lalu yang kedua, hikmah dari zakat ini ialah zakat itu bisa mensucikan diri kita, dalam arti kata bisa menghilangkan kita dari sifat kikir, dari sifat akhlak dan tercela. Dan dari zakat ini juga kita bisa membiasakan diri untuk membagi rezeki kita kepada orang lain, karena pada dasarnya rezeki atau harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sepenuhnya milik kita, bukan sepenuhnya hak kita, tetapi itu juga terdapat hak orang lain yang mana juga membutuhkan. Lalu yang ketiga, itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia ya. Sesama manusia diakibatkan karena berzakat ini tadi, kita saling memberi satu sama lain, kita saling menolong satu sama lain, dan akibatnya adalah orang-orang yang tidak mampu kita bisa tolong dan kehidupan mereka pun dan kebutuhan mereka pun terpenuhi. Nah, yang jadi dilema kita pada saat ini adalah kita pasti tahu nih dari beberapa bulan sebelumnya di negara kita, negara Indonesia sedang dirundungi oleh bencana biologis yaitu virus corona, yang dimana virus corona ini kan menyebar melalui kerumunan orang, terus melalui kontak fisik. Nah, dalam membayar zakat di situ kan ada juga kontak fisik, yaitu seperti berjabat tangan atau ijab kabul, dan juga berkerumun, terdapat kerumunan di situ, nah istilahnya kan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk tetap membayar zakat di tengah wabah virus corona ini? Nah, saya memberikan 2 alternatif. Yang paling pertama yaitu apabila di daerah kita atau di daerah teman-teman sekalian yang bisa dikatakan aman
tapi belum tentu aman ya, karena bisa saja itu ada penyebaran. Nah, bila memungkinkan untuk membayar zakat, diperbolehkan saja, asalkan harus dilengkapi dengan APD atau alat perlindungan diri seperti masker. Terus sebelum masuk jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Terus yang kedua, harus menjaga jarak minimal 1 meter, ya betul. Terus berikutnya, tidak melakukan kontak fisik, yaitu ijab kabul. Nah, terus yang kedua solusinya adalah apabila di daerah teman-teman sekalian itu adalah red zone atau zona merah, yang mana itu mesti hati-hati atau waspada, maka pembayaran zakat itu bisa dilakukan secara online. Nah, zakat online itu bagaimana sih? Ya silakan cari di internet. Terus itu aplikasinya aplikasi apa aja sih zakat online? Ya silakan juga cari di internet. Karena sejujurnya zakat online ini aplikasinya banyak banget loh. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi Lafa, kan yang namanya bayar zakat itu kan mesti ada ijab kabulnya itu. Emangnya tidak apa-apa kalau bisa tidak ijab kabul? Ya tentu saja tidak apa-apa, karena dari yang saya pelajari dari saya MTS itu pada dasarnya yang namanya segala sesuatu itu kan yang diawali itu kan harus mesti dengan niat. Jadi walaupun tidak berijab kabul, asalkan kita tetap membaca niat itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Termasuk juga dengan zakat online. Sebelum kita membayar ya jangan lupa kita niatkan untuk membayar zakat, baik itu niat diri sendiri maupun niat atas sama keluarga. Nah, oke teman-teman, jadi segitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah doa atau bacaan niat mengenai membayar zakat. Dari yang pernah saya pelajari di buku MTS saya ini masih ada catatannya. Untuk tulisannya silakan nanti lihat di atas. Nanti saya ada buat tulisannya di atas sana. Oke, kita mulai ya. Untuk niat membayar zakat dengan niat untuk diri sendiri, ini bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Nah, yang berikutnya, niat ketika membayar zakat untuk diri sendiri dan juga keluarga. Ini ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli. Nah, setelah kata wa ahli, di situ kita sebutkan nama keluarga kita satu persatu beserta dengan nama bin atau bintinya itu ya. Lanjut, setelah menyebutkan nama anggota keluarga satu persatu diakhiri dengan fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli. Sebutkan nama anggota keluarganya. Fardhon lillahi ta'ala. Nah, oke. Sudah selesai. Nah, saya harap dengan video yang saya buat pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi untuk teman-teman sekalian. Karena sebentar lagi ingat kita mau memasuki akhir dari Ramadan. Sebentar lagi kita bye-bye dengan Ramadan. Aduh, nggak terasa banget ya. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk membayar zakat. Ingat, walaupun kita dalam kondisi bencana biologis, walaupun kita sedang dikelilingi oleh wabah corona, itu tidak akan boleh menghentikan kita untuk tetap membantu sesama dengan cara membayar zakat. Oke? Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.